Oke sob, balik lagi sama aku Nando. Pada video kali ini aku akan mereview sejarah sastra periode 1900 sampai 1933 yang sudah dipresentasikan oleh teman aku pada minggu lalu. Jadi selamat menyaksikan. Istilah bacaan liar ini sendiri pertama kali diucapkan oleh Ringkas pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum penggerak, baik berupa novel, roman, puisi, artikel maupun buku pemikiran. Jadi bagi kaum penggerak, bacaan merupakan alat penyampai pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi penggerak kepada kaum kromo. Apa itu kaum kromo? Kaum kromo itu rakyat jelata. Jadi sejarah sastra modern di Indonesia itu diawali dengan berdirinya Komisi for the Folklore atau sering disebut dengan Balai Pustaka. Komisi ini pada awalnya dibentuk untuk menanggulangi bacaan liar yang beredar di masyarakat, baik dalam bentuk surat kabar maupun cerita-cerita tulis yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Jadi sastra pada periode 1920-an itu disebut sebagai sastra kebangkitan. Jadi ada beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam kasana sastra Indonesia modern. Nah, setelah dia dewasa dan matang, ia terjun langsung ke gelangan politik dan tidak menciptakan karya sastra lagi karena ia ingin membantu kemerdekaan negara Indonesia. Rustam Effendi dia bekerja menjadi guru, tetapi tak lama setelah itu dia kemudian terjun ke lapangan kebudayaan dan politik. Setelah adanya peristiwa pemberontakan PKI di Silungan tahun 1926 sampai 1927, namun gagal akibat ditumpas polisi Belanda dan Kenil. Lalu ia meninggalkan negara Indonesia dan pergi ke negara Belanda. Jadi ada dua roman yang secara tidak langsung mengkritik kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak sesuai dengan zaman modern, yaitu roman Azab dan Sengsara Buah Tangan karya Merari Siregar. Jadi ada juga persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan kedua orang tua dalam pernikahan anaknya, terdapat dalam roman lain terbitan Balai Pustaka, misalnya roman yang berjudul Karam dalam Gelombang Percintaan terbit pada 1926, lalu Buah Tangan Kejora Pertemuan terbit pada tahun 1927, lalu Buah Tangan Abbas Sultan Pembojak Salah Pilih tahun 1928, karangan Nur Sultan Iskandar Cinta yang Membawa Maut terbit pada tahun 1926, serta karangan Abdul Agir dan Nur Saidah Iskandar. Yang menjadi permasalahan bagi pengarang yang aktif dalam pergerakan kebangsaan Indik Partji tahun balasan ialah adanya akibat-akibat lebih jauh dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak bangsanya melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Sanusi Pane, ia adalah seorang sastrawan Indonesia angkatan Pujaga Baru. Pada tahun 1929 sampai 1930, ia mengunjungi India. Kunjungannya ke India ini sangat mewarnai pandangannya pada kesusaraannya. Karya-karya yang terkenal diantaranya yaitu Pancaran Cinta dan Prosa Berirama tahun 1926, lalu Puspa Mega dan Kumpulan Sajak tahun 1927, Air Langga, drama dalam bahasa Indonesia tahun 1928, NZ Karodel, drama dalam bahasa Belanda tahun 1929, lalu ada Mada Kelana dan Kumpulan Sajak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1931, ada juga naskah drama Kartajaya tahun 1932, naskah drama Sandiakala Ning Majapahit tahun 1933, dan yang terakhir ada naskah drama Manusia Baru yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1940. Nah, jadi ada kutipan dari nasionalisme Jong Batak Januari 1926. Kutipannya seperti
Tiada satupun di antara kedua belah pihak yang berhak mencaci maki pihak lainnya, oleh karena dengan demikian berarti bahwa kita menghormati jiwa satu bangsa yang sedang menunjukkan sikapnya. Oke sob, jadi kesimpulannya itu kita belajar sejarah sastra ini untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa bangsa Indonesia ini dulu pernah dijajah. Namun ada beberapa sastrawan Indonesia, mereka membuat surat-surat kabar agar para priai yang hobinya membaca buku atau lainnya dapat menyampaikan kepada masyarakat yang lain yang tidak dapat membaca dikarenakan oleh pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Jadi gitu sob, itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian semua. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.